Jumpa lagi di Ngopi at Batam Pos. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bapak Agus Salim. Beliau adalah Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Batam. Kebetulan Pak Agus Salim ini baru 2 minggu ini menjabat di sini, bertugas di Batam setelah sebelumnya berdinas di kota Madiun, Jawa Timur. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, kawan-kawan redaksi, khususnya pimpinan redaksi Pak Iqbal. Gitu kan. Terima kasih sudah datang ke Lapas Khusus Anak Batam, gitu kan. Yang mana jumlah pegawai di sini ada sekitar 60 orang dan warga binaannya ada 69, gitu kan, warga binaan, yang mana kegiatan-kegiatan di LP Anak ini memang butuh perhatian khusus, Bapak, gitu kan. Banyak program yang sudah dijalankan, program pendidikan, program keagamaan, pengajarnya dengan dinas pendidikan, dinas sosial, gitu kan, dan banyak yang sudah di LPKA ini sudah ada jalinan instansi-instansi yang lain. Baik Pak, apa sih bedanya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan lembaga pemasyarakatan umumnya? Itu perbedaannya di apa? Di perlakuan, di sistem, atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik Bapak, kaitan dengan perbedaan di dalam Undang-Undang tahun 2002 nomor 2 tahun 2002 tentang pemasyarakatan, dan ada Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pembinaan anak, gitu kan. Ini kami kami di Lapas Khusus Anak ini memang tempatnya juga lapas khusus anak. Jadi di bawah umur 18 tahun ke bawah itu anak, gitu kan. Kalau sudah 19, 20 itu dewasa, dan ada dipindahkan ke LP dewasa, gitu. Ada LP dewasa, itu ada pemuda dewasa, gitu. Nah, itu ada kayak di lapas kelas 2A Batam ini. Di itu Tembesi itu, ya. Itu dewasa, gitu kan. Dan LP Anak ini, gitu kan, ini dikhususkan, gitu kan. Aturannya sudah jelas, gitu kan. Dan kaitan dengan pidananya juga, ini setengahnya juga sudah bisa dibebaskan. Gitu. Oh, berarti setengah menjalani masa hukuman boleh dibebaskan. Sekarang kan ada Bapak Menteri, gitu kan, mengeluarkan aturan, gitu, yaitu asimilasi rumah, gitu, PB, CB, gitu kan, CMB, gitu kan. Termasuk kalau di LP Anak ada program lagi kegiatan di luar. PB gitu. itu percobaan Pak. PB itu bebas bersyarat. Oh, bebas bersyarat. Iya. Kemudian gitu. CB cuti bersyarat. Cuti bersyarat. CMB juga ada. Ya. Gitu. CMB apa Pak? Cuti menjelang bebas. Menjelang bebas. Ya. Ini yang ada keringanan yang lebih ini lagi, itu asimilasi rumah, gitu. Begitu ada COVID, Pak Menteri ya menginstruksikan ke para satker dibuatkan asimilasi rumah. Itu 2/3 dari masa pidana, separuhnya lah, gitu kan. Itu sudah bisa bebas, gitu kan. Tapi ada syarat-syarat tertentu, gitu kan. Kalau tipikor sama ada kejahatan yang lain tidak bisa. Kalau perbedaan penanganan terhadap penghuni Pak antara lapas umum dengan lapas anak itu apa Pak? Yang paling kalau lapas umum mungkin itu kalau lapas anak itu khusus, gitu kan. Cara program pembinaannya juga khusus. Ya, seperti apa kan. tuh Pak? Seperti khususnya itu kita harus mengadakan pembinaan dengan kerjasama dengan pihak lain, gitu kan. Kita diberikan anggarannya, gitu, khusus untuk program pendidikan, gitu, untuk program keterampilan khusus, gitu kan. Nah kan anak ya, usianya di bawah 18 tadi ya Bapak jelasin.
Itu kan ketika mereka terkena kasus diproses di kepolisian hingga di persidangan dan sampai di sini, sebagian kan mungkin masih sekolah ya Pak. Iya. Nah, itu gimana kelanjutan pendidikan mereka? Apakah selama mereka ditahan pihak LPK itu menyediakan pendidikan juga atau gimana untuk kelangsungan? Baik, untuk Pendidikan dari mereka. mulai anak ini tersandung pidana, itu mulai dari pengadilan sudah didampingi oleh Bapas, gitu kan. Nah, sampai masuk ke lapas, gitu kan. Itu diberikan program-program untuk kaitan dengan sekolahnya. Ada di sini, ada paket C, paket B, gitu kan. Yang SMP, yang SMA, Oh, itu di sini disediakan ada. di sini ya, Pak? Iya, Oke. gitu kan. Mereka belajar setiap hari. Belajar juga? setiap hari. Jadi guru datang ke Guru datang ke sini. sini. Gitu. Oke, luar biasa ya. Ini biayanya dari negara itu Pak? Biayanya di negara. Gitu. Nah, sekarang ada berapa Dari anak? mulai seragamnya sama, gitu kan. Sekarang ada berapa anak yang dibina di sini? Yang sekarang itu ada sekitar 69, ya, 69 orang. anak ya. Termasuk ada anak-anak di sini itu kegiatannya di luar, gitu. Sekolah di luar. Oh, oke. Oh berarti mereka melakukan pendidikannya di luar. Di luar Itu lapas. prosedurnya seperti apa Pak? Mereka berangkat dari tidurnya kan di sini kan? Enggak, tidurnya di sini, Sini. prosedurnya ada, itu di sidang TPP-kan. Di sidang TPP-kan dan kita sudah berjalin dengan Lembaga pendidikan. ya sekolah khusus di luar, gitu kan. Oh jadi mereka Sekolah diantar jemput setiap hari gitu. Ya maksudnya si siswa itu diantar jemput. Iya, antar jemput, dikawal oleh petugas. Oh, luar gitu biasa kan. ya Pak. Iya. Ada berapa orang yang Untuk sementara satu katanya, yang sekolah di luar. Gitu. Mungkin ada nggak Pak di antara penghuni anak ini, lapas anak ini yang perempuan saat ini ada nggak? sekarang belum ada nih Pak. Nggak ada ya? Iya, belum ada yang perempuan. Kalau seandainya ada itu gimana? Mungkin ada pemisahan juga ada nggak? pemisahan gitu kan. Ada blok tersendiri, kamar tersendiri gitu kan. Kalau di sini kan ada LP wanita gitu. Gitu. Paling banyak kasus apa Pak anak-anak yang sekarang di dalam nih? Paling pencurian, ya kenakalan remaja, ya susila, Asusila juga ada ya? ya beraneka ragam lah Pak, gitu kan. Mungkin tersandung narkoba juga ada. Narkoba. Iya. Karena ini LP lapas ini satu kantor dua kepala, gitu, dua, ada LP wanita, ada LP anak, gitu kan. Jadi kita mengatur waktu, gitu. Iya. Untuk kunjungan juga diatur, untuk kegiatan juga diatur. Ini juga agak unik juga, gitu kan. Satu kantor dua kepala. Dua kepala. Gitu. Oh jadi lapas perempuan Juga di sini bersamaan juga. ya? Bersamaan. Bersamaan Gitu. ya. Itu ada masalah nggak Pak antara apa? Kan perempuan itu dewasa ya. Iya. Sebenarnya ini anak-anak ada problem atau masalah yang timbul nggak dalam pembauran mereka di lingkungan sini gitu? Kalau untuk kegiatan, mereka nggak bisa berbaur karena disekat. Oke. Jadi untuk Lingkungannya wanita-wanita, dipisahkan. ya, gitu. Tapi kalau untuk pergaulan, misalnya olahraga, kegiatan keagamaan, gitu kan, itu tempatnya diatur, gitu. Hari Senin, misalkan lapas wanita, Selasa, Rebo, lapas anak, gitu. Kita mengatur jadwal, gitu. Ada perkelahian nggak Pak antar anak-anak penghuni? Kalau perkelahian salah tidak ada karena dia tahu bapak-bapaknya ini, para petugas di sini sudah memberikan aturan. Ini kalau anak-anak melanggar ini, ya ntar kejadian seperti ini. Gitu. Oh, berarti selama ini tidak pernah ada ini ya konflik di antara penghuni ya? Tidak ada, karena bisa dilihat Pak, kalau di lapas besar, lapas umum itu ada yang namanya sel, gitu. Kalau selnya penuh, berarti di situ banyak kejadian, gitu, banyak masalah. Tapi kalau di sini selnya tidak ada, berarti tidak ada permasalahan, gitu. Cuman anak-anak ini harus butuh perhatian dan butuh pengawasan dan untuk butuh program, gitu, anak-anak ini. Nah yang melakukan pendidikan di dalam sini
sepanjang waktu itu pihak luar aja atau ada petugas yang memang dilatih khusus untuk ini Pak, untuk pembinaan dan pendidikan mereka? Artinya apakah setiap pegawai LPKA itu memang punya skill atau punya kemampuan untuk pembinaan anak? Kan berbeda ya, dengan untuk dewasa. program pembinaan di bagian keagamaan ada bagiannya gitu kan. Bagian pembinaan ada pakasinya, mana pakasinya? Nah, ini pakasinya. Ini yang memprogramkan gitu kan. Ini harus kerjasama dengan Departemen Sosial, ini harus kerjasama dengan MUI, ini harus kerjasama dengan bidang pendidikan. Ini ada gitu. Dari masing-masing bidang kita. Ini bagian perawatan, bagian ya bajunya, bagian untuk kesehatannya ada perawat. Ngomong-ngomong Pak, berapa sih biaya yang dihabiskan selama setahun atau 1 bulan untuk pembinaan anak-anak di dalam nih Pak? Kalau untuk Medali ini, makannya, pakaian, dan segala macamnya itu kan pakaian ditanggung juga ya Pak ya, iya, sama gitu. negara ya. Dari makannya Makan berapa kali sehari Pak? makan sehari 3 kali. 3 kali. Makan sehari 3 kali, gitu kan. Kemudian ada pakaian, ada Iya, kebutuhan-kebutuhan lain. untuk program itu semuanya sudah rigid Pak. Sudah rigid. Ini sini adanya DIPA-nya ini total kami ini 4, sekian. Itu untuk gaji pegawai, BAMA, pemeliharaan, termasuk program pembinaan. Memang paling besar di sini di program pembinaan Pak. Gitu kan. Karena kita kerjasama di luar, kita memberikan premi, ganti bensinnya gitu kan dari program pembinaan ini. Nah, dalam pembinaan itu Pak, yang khusus yang diajarkan apa? Untuk misalnya skill-skill tertentu itu apa yang paling spesifik atau yang paling menonjol di lapas Batam ini? Mungkin yang boleh dibilang, kan biasanya setiap lapas itu punya keunggulan-keunggulannya ya. Ada yang otomotif misalnya, ada yang kerajinan. Kalau di sini ada nggak? Di sini saya lihat gitu kan, dari program pembinaannya itu kaitan dengan berkebun, mengelas kemarin, ya Pak, mengelas, terus sablon, apalagi peternakan lele, gitu kan. Di sini loh kan? Di sini, ya, gitu. Berarti boleh nanti kita bisa lihat ya Pak ya. Gitu. Itu udah menghasilkan Pak dari program yang dijalankan itu? Itu mungkin hasilnya ya untuk konsumsi sendiri untuk aja. konsumsi di sini dan mungkin sablon sudah berjalan, sudah berjalan. Sablon juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan di sini, gitu kan. Baik, kita break dulu. Terima kasih Pak Agus Salim untuk sesi pertama ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lanjutan dengan Pak Agus sambil lihat-lihat kondisi di dalam. Kita break dulu. Tidak ada kaya, Nggak bisa. hubungi keluarga. Iya. Kita harus jemput bola, menghubungi keluarganya. Ada kakaknya, ada Pak, kirim. Berarti semua ini udah punya KIS semua Pak? Iya, Udah, kecuali anak yang berada di luar Batam. Di luar Batam. Kalau di luar Batam kemarin ketika di situ dia tidak boleh mengeluarkan itu karena ada kantor. Karena anak-anak di sini bukan hanya di Batam aja Pak. Ada dari Natuna dikirim, ada dari Tanjung Pinang, ada dari. Oh, karena di sana belum ada LPKA ya? Ya, putusan pengadilan disuruh ke LP anak. Dari Lingga, ya, ditempatkan di LP anak. Ya, otomatis jaksanya mengeksekusi ke sini ya. Iya. Oke. Itu Berarti dia. dari sini ada dari daerah-daerah lain juga ya? Dari luar Batam ya? Dari Ini- Lingga ada, Iya. dari Lingga ada, dari Natuna ada, dari Karimun ada, dari Bintan ada. Kami kira ini khusus Batam Pak. Oh, enggak. Enggak, Pak. Jadi sekepri lah ya, sekepri. Ini sekepri. Iya. Kemarin kita baru menerima dari Lingga, jaksanya mengeksekusi karena putusan dari pengadilan Lingga ditetapkan. Banyak yang dari luar Batam tuh jumlah, Ada. kalau persentase Ada sekitar 30%. 30% ya. Besar Dari, juga ya, sebenarnya. dari luar. Misalnya kalau putusannya dari Natuna ditempatkan di lapas anak, ya, jaksanya mengeksekusi ke sini. Eksekusi ke sini ya. Iya, Pak. Kemarin dari Tanjung Pinang putusannya
ditempatkan di lapas sana. Jaksa Tanjung Pinang datang kemari mengantarkan. Oke. Siap. Ayo Pak, kita ke dalam Pak. Ya, siap. Oh, ada belnya ya Pak. Baik, izin Bapak. Ini lapas khusus anak. Nah, ini P2U pintu utama. Ini Ibu tugas P2U. Dan ini untuk membuka pintu utamanya, gitu loh. Gitu. Dan bisa lanjut ke program kegiatan. Kita ngelewatin 2 pintu nih, Dua Pak pintu, ya. ya. Sebelum masuk ke dalam. Dua, ya. Jadi sekarang kita ada 60-an penghuni ya katanya Pak. 69 69 penghuni. Ini dapurnya. Oh, Ini dapurnya dibagi 2. Ya. Ini blok perempuan, ini blok anak. Ini blok anak. Gitu. Ini tempat kegiatan mereka di sini. Berarti lingkungan ini terdiri dari 2 lembaga pemasyarakatan. Ya. Pemasyarakatan anak sebelah kanan, perempuan yang sebelah kiri. Ini program anak-anak yang sudah dilaksanakan. Gereja dulu. Oh, ini gereja. Selamat siang. Ini Ibu Ada pedagang nih. Jadi ini ruangan pembinaan kerohanian. Ini lagi ibadah. Oh, kegiatan. Setiap hari. Pak, boleh? Silakan Pak, dilanjut. Ya. Ini sekolah paket C ya. Paket ABC ya. Izin Bapak, ini yang paket A, B, C. Seragam. Ya. Itu di dalam tetap belajarnya belajar agam ya. Seragam. Jadi tidak mengurangi karena anak-anak ini wajib belajar. Haknya tidak boleh bisa. Dan Kurikulum sama. sama dengan yang luar. Agak mengajar juga dari luar. Punya sama dengan Ya, artinya anak-anak ini nggak kehilangan hak mereka pendidikan. Jadi sehari berapa jam Pak yang pendidikan mereka jam belajar? ini yang ngomong menangani pendidikan. Izin Bapak, Ya silakan. sekolah kita bersama dengan SKB Bapak, SPNF, SKB Kota Batam, itu terletak di Batu Haji Pak. Jadi untuk adik-adik sekolahnya itu di hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi setiap kalau untuk yang pakai apa, ini hanya tematik Pak. Karena kan di SD sekarang tematik. Tematik, Iya, ya. satu. Kalau untuk yang SMP ini yang paket B ini 1 hari 3 mata pelajaran Bapak. Yang untuk SMA juga 3 mata pelajaran siap. Berarti setengah hari ya, Ya, dari dia pagi mulai sampai datangnya siang itu ya. setengah 2 Pak. Setengah 2. Setengah 2 sampai dengan pukul 4 sore, 4 sore. Siap. Ini SD, SMP, SMA. ya. Di situ. Oke. Kalau ujian di sini juga. Ujian di sini Bapak. Nanti kita kasih bed juga Pak. Dari SKB semuanya papan apa namanya untuk persyaratan semuanya kita lengkapi Pak. Papan ujiannya juga sudah ada.
Buku-buku dipasok dari Dinas Pendidikan atau dari Kalau untuk buku-buku sebagian dari Dinas Pendidikan, sebagian dari SKB Bapak. Dari SKB. Jadi mereka kerjasama selain dengan juga bantuan guru, juga buku cetaknya Bapak. Oke Pak, baik kita Siap. lihat yang lain. Ya. Mungkin ada. Kegiatan masjid. Oh. Oh ini mestinya di sini ya. Ini kegiatan anak-anak sholat berjamaah, Pak. Iya. Lima waktu berjamaah di sini ya. Ini anak-anaknya diseragamkan. Ini kegiatan sholat berjamaah. Ini ada pembinanya. Ada khusus juga ya. Ada pembinaan sendiri. Oh ibu ini yang pembinanya. Jadi di masing-masing bidang ada pembinaan. Apa aja Bu kegiatannya? Keagamaan. Ini sarana bermainnya Futsal ya Pak ya. futsal, voli, renang, kaitan dengan olahraga. Bermainnya Jam anak-anak boleh main di sini jam berapa Pak? ada jam-jam olahraga pagi ya, pagi sama sore. Semua boleh main. Terkait ini Pak kan menarik juga ya. Orang kan selalu kalau di zaman dulu bicara tempat pemasarakatan itu dari selalu Ada contohnya. atau mungkin boleh kita Ya. tengok-tengok ya, biar dia nggak masak, Baik. kita ada orang yang masak dari luar, biar pegawai tertentu, iya. pegawai Atau antara di sana aja. Kita lihat. Jadi kami tidak masak. Sudah ada pihak ketiga Oh, iya. yang Menyediakan, ya. dimasakin gitu kan. Dan makanannya sesuai dengan standar. Gitu. Iya, iya. Standar kesehatan. Ini memang di sini juga saya memohon masyarakat juga harus ikut membantu lah gitu kan dalam pengawasan di luar. Setelah dia sudah kembali, ya masyarakat juga jangan dijudge bahwa ini mantan narapidana Iya. gitu kan. Karena sudah dipulihkan gitu kan. Oh, sablon. Oh, Iya. boleh. Ini kegiatan anak-anak juga, sablon. Ini Pak, kegiatan menyablon. Oh ini peralatannya ya.
Oh, sablon kaos ya. Dan jadi nanti kalau misalnya ya LPP ya ada kegiatan ingin buat sablon apa gitu, nah, Di sini ya, langsung langsung bisa. ya. Ini contohnya tuh Pak, ini untuk ini kegiatan membatik juga latihan. Oh ya, ini motifnya batik ya. Bagus. Kalau ini anyaman kemarin seperti itu penting untuk Pak. Kalau ini sampel-sampel untuk anak, ini orderan kemarin dari hutan Tanjung Pinang Pak. Oke. Kalau misalnya keluar tuh kami kita kasih contoh. Oh iya. Ya, Jadi apa namanya PK Production. ya. Nah, ini kemarin waktu pelatihan sampel anak. Ini yang terlibat di sini berapa anak yang memang punya minat? Kemarin untuk pelatihan totalnya 20 orang Pak. 20 anak ya. Tapi kan nggak semua bisa. Oh ya. Jadi kita pilih lagi sama pelatihnya itu Iya. mana yang berbakat. Oh, iya. Ya, ada pemisahan kegiatan di bidang batik, di bidang sablon, di bidang pertanian. Karena jumlah 69 ini harus habis gitu, di kegiatan. Ya. Dan sesuai dengan bidangnya mas, keahliannya. Oke Pak, mungkin kita bisa lihat yang lain. Tadi makanan ya, kita memutuskan seperti apa sih menu Ya, anak-anak di sini. ya. Makan yang sekarang mana? Menu makan yang sekarang? Menu pagi sama siang. Ya. Oh boleh, mungkin di empat Ah. aja di sini. Ini menu pagi sama siang, gitu kan? Boleh kita buka Pak ya? Boleh, boleh silahkan. Boleh buka. Ah, ini menu pagi sama siang, gitu kan? Ada buahnya juga ya Pak? Ada buahnya, gitu. Ini sayurnya. Ini siang nih. Ini siang sekarang nih. Oh ini yang siang, ini pagi ya? Ini yang pagi, ini yang siang. Ya, ya. Ini ya sama dengan di luar lah. Iya, Pak. Gitu kan. Keteringnya anak sekolah ya Pak? Keteringan sekolah gitu. Nasinya putih. Ini kita bisa makan ini. Iya, Gitu. Rasanya juga nggak lebih dari sama dengan dari luar. Iya, Gitu. iya. Ini yang sekarang nih. Gitu. Ya artinya kita udah lihat sendiri menu di sini kan kalau kita bicara asumsi awam ya Pak ya bahwa kalau di penjara itu menunya yang nggak layak gitu. Tapi hari ini kita lihat sendiri ya ini makanan yang disajikan kepada anak-anak yang saat ini jadi penghuni di Lembaga Pembinaan Anak Khusus Batam. Ini menu yang mereka konsumsi untuk sarapan pagi dan ini untuk makan siang hari ini. Cukup layak. Iya. Ada buah, ada proteinnya juga, ada daging, ada telur ya Pak. Ya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus Salim. Kebetulan beliau ini sebelum di Batam udah dinas di banyak tempat, memimpin banyak lapas atau lembaga pemasyarakatan di berbagai kota di Indonesia. Tentu pengalaman beliau menarik untuk kita ketahui sebagai pengetahuan dan pemahaman kita tentang seluk-beluk penjara itu seperti apa sih gitu. Nah, Pak mungkin bisa ceritain Bapak awal berkarir di lapas itu tahun berapa? Memulainya dari apa? Dari sipir atau dari apa dulu Pak? Ya, baik, Pak. Kami berkarir di pemasyarakatan khususnya Kemenkumham, gitu kan. Pertama saya ikut akademi ilmu pemasyarakatan, gitu. Setelah itu saya ditugaskan di Salemba dan saya mendapatkan jabatan di Cianjur, eselon 5 kasih,
Kasubsi. Gitu. Setelah itu kita langsung ke KUPT aja gitu ya. Langsung saya KUPT mendapatkan amanah untuk memimpin di Rutan Gunung Sindur. Rutan Gunung Sindur, Bogor ya. Bogor. Tahun berapa Pak? Bapak Itu memimpin? tahun 2019. Setelah itu saya diberikan amanah pasca kejadian Mako, kepolisian gitu kan, tempat khusus teroris itu rusuh di Mako, Makobrimob ya? Makobrimob, Depok, dikirim ke Gunung Sindur Para napi teroris ini. napi teroris ini. Jumlahnya Karena, berapa ini? Ibu Dirjen dan Pak Menteri ya memberikan amanah kepada kami satu-satunya di Jawa Barat, yaitu di Rutan Gunung Sindur menjadi pusat tempat teroris se-Indonesia. Jadi tahanan-tahanan yang ada di beberapa polda se-Indonesia itu sidangnya dititipkannya di Rutan Gunung Sindur Sindur. pada pasca itu. Gitu. Ya kebetulan kami sebagai karutannya di sana gitu kan. 2 tahun kami memimpin di sana, alhamdulillah gitu. Cuman ya itu ya pengalamannya sangat berat sekali. Gitu. Apa perbedaannya tuh Pak? Nanganin napi teroris dengan napi umum itu, deg-degannya itu seperti apa perbedaannya itu? Tentu tingkat kewaspadaannya pasti Ya. berbeda ya. Itu betul-betul dari mulai masuk itu semuanya harus steril dan perlu pengawasan yang ketat, gitu kan. Diplomasi juga nggak bisa sembarangan karena teroris ini, gitu kan. Apalagi yang masih merah radikal, masih radikal, itu tidak bisa dibawa bicara. Kita lebih baik dimaki-maki, lebih diem, gitu kan. Dan memang agak miris sekali, gitu kan. Pasca kejadian di Mako itu, polisi aja banyak yang korban, gitu kan. Nah, begitu di Gunung Sindur, totalnya ada 360 teroris, dan itu baru nyusul dari polda-polda yang lain juga datang menitipkan untuk sidang, gitu kan. Ya, kami Ibu Dirjen dan para direktur membantu kami, gitu kan. Kami diberikan personil dari Brimob itu 1 peleton bergirir, gitu kan, untuk pengamanannya. Yang kedua, anggota kami juga di sana kan sistemnya one man one cell, jadi 1 kamar 1 orang. Oke. Ya, sistem pengawasannya sudah cukup baik, gitu kan. Cuman perlu Maksimum kewaspadaan. security ya, maksimum Iya, security. super maksimum security. Super Perlu maksimum kewaspadaan, security. gitu. Ya, kayak mengurus bayi, Pak. Jadi rigid, gitu kan. Kayak mengurus bayi, gitu. Jadi teroris ini, gitu kan. Dan setelah itu baru setelah putus, gitu kan, kita tempatkan di blok yang khusus, 1 kamar 1 orang, baru kita manggil Idensos, manggil petugas Bapas, manggil psikolog untuk asesmen. Jadi dari hasil dari psikolog itu nih, oh ini sudah kuning, oh ini sudah merah, oh ini hijau. Nah itu. Jadi kalau sudah hijau itu sudah bisa digabungkan dengan warga binaan yang lain, gitu kan. Pada saat Bapak memimpin di Gunung Sindur itu, nama-nama yang populer di masyarakat itu waktu itu siapa aja Pak tahanan teroris? Pak Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar ya, Ba'asyir ya. Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ada ini yang kejadian-kejadian waktu di Jakarta itu. Tamrin. Ya, di Tamrin. Kejadian di Solo, gitu kan. Itu banyak amir-amir. Cuman kalau teroris kan namanya Samaran. banyak, samar, gitu kan. Gitu kan. Banyak, misalkan ada nama Tolib alias
Abu Janab alias Abu ini banyak gitu. Ya, ya. Termasuk Aman Abdurrahman gitu kan. CAT itu ya, Pak? Iya, gitu kan. Ada itu kan banyak kelompoknya. Ada ISIS, ada JAD, ada JAT, ada banyak ininya gitu kan. Dan dia tidak menyatu. Gitu. Sesama mereka juga ada Tidak bisa menyatu. perbedaan Ada juga, perbedaan ya. gitu kan. Terus petugas menghadapi itu seperti apa, Pak? Maksudnya ketika melayani keperluan mereka itu sama nggak dengan saat melayani napi yang umum lainnya itu? Oh, nggak bisa. Jadi untuk teroris itu kalau misalkan kita nemuin dia, kita nggak boleh bicara. Petugas nggak boleh bicara karena kita datang aja dia maki-maki, Bapak. Oh ya? Kita tuh udah ditogut, kafir gitu, makanya lebih diam gitu kan. Nah, ntar ada tugasnya psikolog, gitu. Ada tugasnya Idensos, gitu kan, tim penyidik. Nah, Berarti keluarga juga nggak boleh ini ya, Pak ya, khusus napi terorisnya nggak boleh melakukan kunjungan ya, keluarga dari napi teroris. napi ter, boleh, Boleh ya? Oh, tetap boleh. Cuman itunya disekat, jadi nggak bisa. Pola pertemuannya beda dengan Beda, napi. ya. Pakai ini, pakai apa? Pakai Headset. Ya, handset ya, kayak. Jadi ininya disekat gitu kan. Ininya pakai apa namanya tuh? Iya, gitu kan. Jadi alat untuk berkunjungnya terpisah-terpisah gitu kan. Jumlahnya saat itu berapa, Pak? Jumlah napiter saat Bapak jadi kalapas di sana itu? Hampir 360-an, Pak. 360 ya. Iya. Dahsyat ya. Dan terus bertambah dari polda-polda itu nyampe sekitar 400-an, 500-an lah gitu kan. Tapi itu langsung putus setelah dibina di sana. Kalau sudah ada yang ini dikirim ke Sentul. Dikirim ke Sentul untuk deradikalisasinya gitu kan. Gitu. Nah, setelah di Gunung Sindur, Bapak dinasnya kemana nih? Nah, setelah di Gunung Sindur ini mendapatkan amanah barunya ke Rutan Sumeneb, Madura. Ya, Pulau Madura ya. Iya, ke Madura gitu kan. Ini ya itulah pengalaman-pengalaman dari lapas yang begitu keras gitu. Ke Madura. Madura itu sangat lembut sekali karena itu daerah kerajaan gitu. Lembutnya gimana, Pak? Itu daerah keraton. Jadi ya kayak Madura tuh kayak Solo sama ya? gitu kan. Jadi kerajaannya di sana gitu kan. Jadi hukum adatnya tuh mesti kental gitu kan. Tidak tantangannya tidak seberat di Gunung Sindur ya, jauh ya. Enggak, gitu kan. Termasuk sekarang ke LPK anak ya insya Allah lah gitu kan, lebih soft, lebih mungkin saya akan membuat program untuk membina anak gitu kan. Teroris sudah, di lapas umum sudah, tinggal di lapas anak yang belum gitu. Pak, ya kondisi lapas umum ya di Indonesia itu kan harus kita akui keras gitu ya, kondisi kehidupan di dalamnya itu sangat keras. Kalau kita lihat video-video yang dikirimkan oleh para penghuni di dalamnya itu kan. Tapi kenapa menurut Bapak yang udah pengalaman, kenapa orang nggak kapok juga kembali melakukan kejahatan yang sama sehingga bisa kembali lagi ke dalamnya itu? Kenapa itu, Pak? Saya lihat kalau mereka itu satu faktor lingkungan, kedua kebutuhan, yang ketiga gitu kan. Kalau dikatakan di lapas itu keras, tidak juga karena ada program kerohanian, program pembinaan gitu kan.
namun itu kembali lagi kepada warga binaannya gitu kan. Kalau memang warga binaannya bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan menyimpang, insya Allah dia akan selamat. Gitu. Tapi kalau masih tetap menekuni gitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya radikal, sifatnya tidak sesuai dengan aturan hukum negara dan hukum agama, ya kembalilah ke situ. Tapi banyak juga yang keluar dari situ, gitu kan. Terutama yang paling susah itu kalau sudah masuk ke satu jaringan teroris, dua jaringan narkoba, gitu kan. Itu paling sulit, gitu kan. Mereka ya kayak gimana ya, kayak sudah ada ikatan gitu kan, gitu. Tidak boleh keluar. Gitu. Makanya di sisi lain, ya ini pemerintah Indonesia ya kaitan dengan ya sama dengan Tipikor juga, gitu kan. Korupsi ini KPK sudah ada tapi tetap aja, gitu kan. Gitu. Terakhir Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, apa tantangan terberat bagi seorang petugas lapas dalam menghadapi para penghuni lapas itu sendiri, gitu. Dalam konteks lapas di Indonesia ini, gitu. Berdasarkan pengalaman Bapak di banyak tempat tadi lah, gitu. Iya, pengalaman dari beberapa UPT mungkin yang sangat hati-hati, sangat begitu keras, gitu kan. Berhadapan dengan warga binaan itu teroris, Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, ada yang keras tapi halus, gitu kan. Itu Tipikor. Keras tapi halus itu maksudnya gimana, Pak? Ya, Tipikor ini kami menangani Gayus, menangani Setia Novanto waktu dari Sukamiskin dipindahkan ke Gunung Sindur. Kami tangani, gitu kan. Kalau Tipikor itu kan tidak ada unsur kejahatan, gitu kan, baik, halus, gitu kan. Tapi setelah masuk, gitu kan, waduh, berat juga, gitu kan, muatan politisnya, gitu kan. Ya kami banyak inilah, gitu, banyak kepentingannya, banyak kita harus bisa menyelesaikan amanah-amanah yang disampaikan oleh ya penguasa, gitu kan. Jadi berat juga, gitu kan. Penuh tekanan, gitu kan. Ya akhirnya sampai ke sini lah, gitu kan. Iya. Akhirnya sampai ke sini, gitu. Kita melaksanakan bener aja salah, apalagi salah, gitu. Nah, ini cermin bagi saya, ternyata kita melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya perintah amanah dari negara, kita memang harus betul-betul yang lurus lah, gitu. Jangan bulak belok, gitu kan. Berarti tantangan terberat itu ketika memimpin lapas yang banyak diisi orang-orang terkenal. Tipikor, berarti, Pak, ya. Yang kedua teroris dan orang berduit, gitu, ya. Dan terakhir saya sangat berat sekali dan saya yakin Pak Direktur Keamanan Pak Sutrisman itu mau memindahkan Ferdi Budiman dari Gunung Sindur ke Nusa Kambangan. Dan tim Barakuda sudah siap. Ternyata pasukan Ferdi Budiman mau membakar lapas Gunung Sindur. Akhirnya saya stop. Izin Pak, saya minta 1 hari, saya bilang. Minta 1 hari untuk mensterilkan dulu. Setelah itu saya ngambil cara diambil paksa pakai brimob, nggak bisa, ini dibakar. Akhirnya saya pagi-pagi sholat subuh di sana. Setelah itu saya keluarkan, setelah sholat subuh saya keluarkan warga binaan. Jadi tempatnya Ferdi Budiman, ini kamar Ferdi Budiman, ternyata kan backingnya ini orang-orang Niger, kiri kanan udah dipasang. Jadi kalau ini mau diambil, ini naik. Akhirnya saya sumpal di belakang, Pak, yang orang-orang Niger ini. Tempat mandinya disumpelit. Jam 7 dia mandi, berak, gitu kan, naik. Akhirnya ini minta dipindah.
Itu strategi saya. Akhirnya dia minta dipindah, ini minta dipindah. Saya pindahkan ke masing-masing blok. Yang punya Ferry Budiman nggak saya sumpel. Jadi dia terpisah dari. Dia terpisah gitu kan. Ya. Begitu pagi-pagi saya sambangi Ferry Budiman, saya ajak ngopi ke depan. Gitu. Bang Ferdi, kita ngopi gitu. Ke depan. Oh siap Pak Kalapas katanya gitu. Ajak ngopi, setelah di pintu 1, 2, 3, baru saya kontak Barakuda, petugas. Saya sudah di depan ini, saya bilang gitu kan. Baru Ferdy Budiman bisa keangkat. Oh langsung saat ngopi dengan Bapak diangkat? Iya, gitu kan. Dia sempat marah, wah Bapak Kalapas menjebak ya? Ngejebak saya, gitu. Itu pengalaman yang sangat, ini harus dipindah, karena putusan dari mahkamah, putusan eksekusinya, putusan dari Kejaksaan Agung sudah turun, harus segera dieksekusi. Gitu. Gitu. Makanya setelah bisa didorong ke depan, Ferdy Budiman bisa digiring ke Nusa Kambangan pakai Barakuda. Setelah itu bawa Abu Bakar Basir penggantinya, gitu kan. Apa yang menarik dari pengalaman Pak Ustadz Abu Bakar nih Pak? Pak Ustadz Abu Bakar Basir itu baik, tapi marwah ininya penyampaiannya tajam, gitu. Dan pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Masuk di dalam itu masih besar. Masih besar, gitu kan. Dia menjadi panutan Abu Bakar Di antara Basir. napi-napi lainnya itu. Gitu kan. Manut sama Abu Bakar Basir. Memang dia disegani ya Pak ya? Disegani, punya pengaruh besar. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri juga pasti disegani. Gitu kan. Pendekatan Bapak ke beliau saat itu seperti apa? Ya karena dia marwahnya kiai, saya juga harus pakai seragam kiai. Oh gitu. Gitu. Baru dia masuk. Assalamualaikum baru dijawab. Gitu. Gitu. Kalau Pak Setia Novanto gimana Pak? Pak Setia Novanto baik Pak, gitu kan. Cuman punya pengalaman tersendiri juga ya, nggak saat gitu. beliau ada di dalam itu? Pak Setia Novanto tidak banyak nuntut apa-apa, cuman dia minta ya diamanin, jangan sampai ada makanan yang masuk, gitu kan, karena takut meracuni dia, gitu kan. Ya, akhirnya kita pengamanannya tak siapkan, terus Pak Setia Novanto bersahaja, dia rajin baca Al-Quran. Oh iya Pak? Iya, dia rajin baca Al-Quran, dan dia senangnya membaca, gitu kan, dia senangnya membaca, dan tidak banyak tuntutan, gitu kan, Pak Setia Novanto. Baik, terima kasih Pak Agus. Pengalaman yang luar biasa, yang menarik untuk kita ketahui bersama. Dan terima kasih juga bincang-bincangnya hari ini Pak. Kami juga udah diajak ke dalam, lihat-lihat situasi di lapas anak ini di Batam, di dalam. Dan mudah-mudahan apapun program yang dijalankan oleh Pak Agus yang baru 1 minggu di sini, ke depannya mudah-mudahan menjadi program yang bisa membawa anak-anak di dalam itu jauh lebih baik saat ada di luar nanti. Makasih Pak bincang-bincangnya, sampai jumpa lagi Ya, Pak. terima kasih Bapak. Saya berkiprah di sini di lapas anak. Insya Allah program kami mohon dukungannya, mohon menjadi kolaborasi dengan kami, sinergitas gitu ya. Gitu Ya kan. Pak, siap Pak.